Halo teman-teman, kali ini aku akan membagikan cerita nyata yang penuh dengan kejutan dan pelajaran berharga. Tentang tetangga cantik dan ramah yang ternyata menyimpan rahasia besar sebagai PSK langganan pejabat. Kisah ini penuh liku, dilema, dan keberanian yang mungkin akan membuat kalian berpikir ulang tentang penilaian kita terhadap orang lain. Jangan lupa tonton sampai habis, dan aku sangat ingin tahu pendapat kalian. Silakan tulis komentar di bawah tentang apa yang kalian rasakan atau pikirkan setelah mendengar cerita ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Aku pindah ke perumahan kecil di pinggiran kota setelah 3 tahun bekerja di kantor pajak daerah. Tempatnya tenang, tetangga ramah, dan harga sewanya masih masuk akal. Rumahku berdempetan dengan rumah seorang wanita muda, janda 1 anak, bernama Rina. Rina adalah sosok yang langsung mencuri perhatian. Bukan hanya karena wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang terawat, tapi karena sikapnya yang lembut dan senyumnya yang selalu muncul setiap pagi. Ia sering menyiram tanaman dengan daster tipis, kadang sambil mengobrol kecil dari balik pagar. Mas Haris, sudah berangkat kerja? Ini ada kue bolu, tadi pagi saya bikin, katanya suatu pagi, menyodorkan kotak kue dengan tangan halus yang harum sabun. Aku terkejut. Oh, terima kasih, Mbak Rina. Wah, jadi malu. Ia tertawa kecil. Jangan malu, anggap saja sudah seperti keluarga. Sikapnya hangat. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di balik matanya yang sulit ku terjemahkan. Seperti sorot yang penuh rahasia, atau mungkin hanya perasaanku saja. Tetangga-tetangga yang lain pun memujinya. Rina itu wanita kuat. Suaminya meninggal setahun lalu. Dia sendiri kerja freelance dari rumah, katanya bantu-bantu online shop. Aku mengangguk. Tapi tetap, ada bagian dari diriku yang merasa belum mengenalnya seutuhnya. Apalagi saat malam hari, rumahnya sering gelap, tapi kadang ada suara mobil berhenti sebentar lalu pergi. Anehnya, suara anaknya jarang terdengar, padahal rumah mereka kecil dan berdempetan. Suatu malam, saat hujan rintik dan listrik sempat padam, aku berdiri di teras. Di kejauhan, aku melihat mobil hitam berhenti pelan di depan rumah Rina. Tak lama, pintu pagar terbuka dari dalam. Sosok Rina, dalam balutan mantel hitam, keluar sambil menggenggam tas kecil. Mobil itu berhenti tak lebih dari 2 menit. Rina masuk, lalu mobil melaju pelan tanpa suara. Aku berdiri terpaku. Ini bukan pertama kali mobil seperti itu terlihat di sekitar rumahnya. Tapi baru kali ini aku benar-benar memperhatikannya. Ada yang tidak beres. Tapi aku belum tahu apa. Pagi berikutnya, Rina seperti biasa sudah berdiri di depan rumah, menyiram bunga. Ia mengenakan daster warna pastel, rambut dikuncir, wajah segar. Tapi ada yang berbeda. Aku mencium aroma parfum yang asing, lebih kuat dari biasanya, menyebar tajam bahkan dari jarak 2 meter. Mas Haris, kemarin malam listrik padam ya? Sapanya ramah. Aku mengangguk, mataku tetap tertuju padanya. Iya, tapi cepat nyala lagi. Mbak Rina nggak di rumah ya malam itu. Ia terdiam sepersekian detik, lalu tertawa kecil. Lagi nginep di rumah teman, anak saya juga ikut. Daripada gelap-gelapan di sini. Aku mengangguk, pura-pura percaya. Tapi hatiku mulai mencatat. Rina selalu punya jawaban cepat, seolah sudah disiapkan. Dan lagi, siapa yang menginap ke rumah teman saat hujan malam hanya dengan tas kecil? Malam-malam selanjutnya, aku semakin sering mendengar suara mobil. Kadang mobil sedan hitam, kadang putih. Tidak pernah lama, hanya menjemput atau mengantar. Anehnya, selalu antara jam 9 malam sampai 1 dini hari. Pernah sekali aku berdiri di balik tirai, hanya mengintip sedikit. Rina keluar dari rumah dengan langkah tenang, mengenakan gaun gelap dan sepatu hak tinggi. Jauh dari kesan ibu rumah tangga biasa. Wajahnya bersih, riasannya tipis namun mahal. Ia naik ke dalam mobil tanpa bicara, lalu mobil menghilang di tikungan. Aku tak tahu harus berpikir apa. Tapi yang jelas, rasa penasaran ini menumbuhkan dorongan baru dalam diriku. Aku mulai membuka akun sosial media, mencari nama Rina, mencoba kombinasi nama belakang, hingga akhirnya menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Sebuah akun Instagram dengan nama samaran, wajahnya setengah disamarkan, tapi aku tahu itu dia. Di sana ia tampil beda, glamor, mengenakan pakaian mahal, foto di hotel dan restoran mewah.
Captionnya ambigu, penuh kode dan emoji. Salah satunya bahkan tertulis, "Klien malam ini orang besar. Aku harus tampil maksimal." Aku terdiam, mulutku kering. Apakah ini sisi gelap dari Rina yang selama ini ditutup rapat? Rasa penasaran berubah menjadi obsesi. Aku tak bisa lagi memejamkan mata setiap malam tanpa bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita yang tinggal di sebelah rumahku itu? Pada malam Jumat, aku memutuskan untuk mengikuti instingku. Aku bersiap sejak pukul 8 malam, mematikan semua lampu di ruang tamu, duduk di balik gorden jendela depan. Tak lama kemudian, seperti yang kuduga, mobil sedan hitam berhenti di depan rumah Rina. Lampu rumahnya padam, tapi gerbang terbuka. Tak lama, Rina keluar. Kali ini ia mengenakan dres merah menyala, membawa tas kecil mengilap, wajahnya dipoles sempurna. Ia tampak seperti artis yang hendak ke pesta. Hatiku berdebar, tapi aku tahu, ini bukan pesta biasa. Begitu mobil melaju, aku segera mengambil jaket dan mengikuti dari jarak aman dengan sepeda motorku. Aku menjaga jarak, menuruti arah mereka sambil memastikan aku tak tertangkap basah. Mobil itu masuk ke pusat kota, berhenti sebentar di parkiran Hotel Bintang 5 yang letaknya tersembunyi di belakang pusat perbelanjaan mewah. Aku mematikan mesin dan mengamati dari kejauhan. Rina turun dari mobil, lalu disambut oleh seorang pria berusia 50-an dengan jas mahal. Mereka berbicara sebentar, lalu masuk ke dalam lobi hotel. Aku tertegun. Pria itu bukan sembarang orang. Wajahnya familiar. Aku membuka ponsel dan mencari nama yang muncul di pikiranku. Benar saja. Ia adalah pejabat tinggi di salah satu instansi pemerintahan. Namanya sering muncul di berita, tersenyum angkuh di balik podium. Rina, wanita yang setiap pagi menyapaku dengan kue dan senyum lembut, ternyata punya sisi yang tidak pernah kubayangkan. Tangan kiriku gemetar. Tapi anehnya, bukan karena marah. Lebih karena campuran syok, heran, dan rasa ingin tahu yang semakin membesar. Malam itu aku tak langsung pulang. Aku duduk di parkiran motor sambil menatap ke arah hotel. Lampu kamar di lantai 8 menyala. Lama. Sangat lama. Aku tahu, malam itu pintu rahasia telah terbuka. Dan aku telah memilih masuk ke dalamnya. Malam berikutnya, rasa penasaran mendorongku lebih dalam ke lorong gelap yang sebelumnya tak pernah kusentuh. Aku tahu, jika ingin memahami siapa sebenarnya Rina, aku harus berani melangkah lebih dari sekadar mengintip. Aku kembali ke hotel tempat Rina semalam menginap. Pura-pura sebagai tamu, aku masuk ke lobi dengan santai. Udara dingin dari pendingin ruangan bercampur dengan aroma kopi dan parfum kelas atas. Aku melirik meja resepsionis, lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Beberapa pria berpakaian rapi terlihat duduk di sofa lobi, memainkan ponsel, menunggu sesuatu. Aku mendekat ke salah satu cleaning service yang tengah mengepel lantai marmer. "Mas, tadi malam ada artis ya yang nginap di sini?" Tanyaku pura-pura santai. Ia menoleh, menatapku cepat lalu menunduk. "Bukan artis, tapi sering ada tamu penting. Biasanya mereka nggak bawa istri." Jawaban itu cukup bagiku. Aku mulai datang lebih sering ke hotel itu. Duduk di kafe dekat resepsionis, mengamati siapa yang datang dan pergi. Dan benar saja, setelah 3 hari, aku kembali melihat Rina. Kali ini ia datang sendirian, membawa koper kecil. Mengenakan blazer hitam, rambut diikat rapi. Ia berjalan dengan percaya diri menuju lift. Aku langsung berdiri dan mengikuti dari kejauhan. Lantai 7. Aku naik dengan lift berikutnya. Langkah kakiku pelan saat keluar dari lift. Sepi. Lorong hotel panjang, dengan lampu redup dan karpet tebal meredam suara langkah. Aku bersembunyi di pojokan dekat tangga darurat. Tak lama, pintu salah satu kamar terbuka. Suara laki-laki terdengar dari dalam. "Aku udah kirim fee-nya. Jangan sampai ada yang tahu soal ini." "Ya." Suara Rina menjawab pelan, tapi tegas. "Tenang saja. Saya bukan wanita murahan." Pintu kamar tertutup. Aku tercekat. Suara itu tak bisa salah. Rina bicara seperti orang yang sudah profesional. Tidak ada kegugupan. Tidak ada rasa takut. Aku kembali turun dan keluar dari hotel. Langit malam terlihat kosong. Tapi di dalam kepalaku, pikiran berkecamuk tanpa henti. Ini bukan sekadar soal wanita tetangga yang cantik.
Ini soal kehidupan gelap yang ia pilih, dan kenyataan bahwa ia sangat lihai menyembunyikannya. Keesokan paginya, ia kembali muncul di depan rumah. Mengenakan daster biru muda, wajahnya polos, tanpa make-up. Ia menyapa seperti biasa. Mas Haris, semalam ngantor lembur ya? Saya lihat rumahnya gelap terus. Aku mengangguk sambil menelan ludah. Iya, lembur, Mbak. Senyumnya seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, di balik itu semua, Rina menyimpan dunia yang belum habis aku bongkar. Hari-hari berlalu dengan berat. Aku terus menyimpan rahasia ini di dalam dada, berusaha menyeimbangkan antara rasa iba dan rasa ingin tahu yang membakar. Aku tahu, Rina bukan wanita sembarangan yang terjerumus tanpa alasan. Ada cerita yang tersembunyi di balik senyum manisnya. Suatu sore, aku tak sengaja bertemu dengan Rina di warung kecil tak jauh dari rumah. Ia tampak lesu, tanpa semangat seperti biasanya. Matanya merah, mungkin baru saja menangis. Aku memberanikan diri duduk di sebelahnya. Mbak Rina, apa semuanya baik-baik saja? Ia menghela napas panjang, lalu menatapku. Mas Haris, aku ingin cerita. Tapi aku takut semua orang di sini tahu siapa aku sebenarnya. Aku diam, memberi isyarat agar ia melanjutkan. Rina mulai bercerita tentang masa lalunya yang pahit. Suaminya meninggal karena sakit, meninggalkan utang dan tanggung jawab besar. Ia harus mencari cara menghidupi anak kecilnya. Tawaran yang datang, meski berat, adalah jalan satu-satunya untuk bertahan hidup. Ia tidak bangga dengan pekerjaannya, tapi itu yang bisa ia lakukan. Ia melakukannya demi masa depan anaknya. Setiap malam ia berjuang, menghadapi gelap dunia yang tak bisa ia ceritakan ke tetangga atau teman. Aku mendengarkan, hatiku perih. Tapi aku juga sadar, ini bukan cerita yang bisa berhenti di sini. Ada hal-hal lain yang harus aku tahu. Ada janji dan pengkhianatan yang terselip dalam kisahnya. Setelah cerita itu, Rina kembali menatapku dengan mata penuh harap. Mas Haris, tolong jangan ceritakan ini pada siapapun. Aku takut anakku akan kehilangan masa kecilnya. Aku mengangguk, berjanji dalam hati untuk menjaga rahasianya. Namun, aku tahu, ini bukan akhir dari cerita kami. Ini baru permulaan dari babak yang lebih rumit dan gelap. Malam itu, aku tak bisa tidur. Cerita Rina terus menghantui pikiranku. Aku tahu hidupnya berat, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum terungkap. Hari-hari berikutnya, aku memperhatikan dengan seksama tamu-tamu yang datang ke rumah Rina. Mereka bukan orang biasa. Kebanyakan pria berpakaian rapi, membawa mobil mewah, dan berbicara dengan nada yang penuh kewibawaan. Suatu malam, aku melihat seorang pria dengan jas hitam masuk ke rumah Rina. Ia bukan sekadar tamu, tapi seperti penguasa yang menuntut sesuatu. Setelah pertemuan singkat, pria itu meninggalkan amplop tebal. Rina menerima dengan wajah datar, seolah sudah terbiasa dengan transaksi itu. Hatiku mengeras. Ini bukan hanya soal Rina, tapi soal jaringan besar yang mengendalikan segalanya. Pejabat, pengusaha, dan wanita seperti Rina terjerat dalam lingkaran setan yang sulit diputus. Aku mulai merasakan bahaya mengintai. Aku tahu, jika aku terus menggali, aku bisa menjadi sasaran. Namun, aku tidak bisa diam. Ada suara kecil dalam hatiku yang memanggil untuk bertindak. Untuk membawa kebenaran ke permukaan. Ketegangan semakin memuncak. Suasana di sekitar rumah Rina mulai berubah. Aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus menjadi pengamat pasif dalam kisah ini. Suatu malam, aku menemui Rina di taman kecil dekat rumah. Wajahnya tampak lelah, tapi ada api dalam matanya yang tak bisa disembunyikan. Aku sudah tidak tahan, Mas Haris. Aku ingin keluar dari lingkaran ini, tapi aku takut. Mereka punya kekuatan besar, katanya pelan. Aku menggenggam tangannya erat. Mbak, aku akan bantu. Kita cari jalan keluar bersama. Kami merencanakan sesuatu yang berani. Aku tahu risiko yang harus kami hadapi, tapi aku juga tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya. Malam itu, kami mulai menyiapkan bukti, merekam percakapan, dan menyusun data tentang para pejabat yang terlibat. Ketegangan meningkat, tapi ada secercah harapan. Rina mulai menatap masa depan dengan mata yang berbeda. Aku yakin,
Meski jalan ini penuh bahaya, kebebasan menunggu di ujung sana. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa di balik penampilan yang terlihat biasa, bisa saja tersimpan perjuangan dan pilihan hidup yang sulit. Kita diajarkan untuk tidak mudah menghakimi, tetapi juga penting untuk tetap menjaga kejujuran dan keberanian dalam menghadapi kebenaran. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk memilih jalan yang diridhai Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Horafa. Ar-Ra'd pukul 13.11. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar aku bisa terus membuat cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.